Bapak mau tanya. Minggu kemarin kita sudah belajar apa? Kalau nggak salah ini Pak, Filan Pak. Filan. Filan, ya betul, Filan. Masih ingat berarti ya? Ya Pak. Apa sih Filan? Filan itu subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat Pak pada jaringan area lokal fisik atau LAN Pak. Oh ya, ini Filan itu nanti bisa di satu switch fisik yang sama. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan pembelajaran. Oke. Pembelajaran hari ini adalah administrasi infrastruktur jaringan. Ya Pak. Oke. Materi intinya adalah tentang proses routing. Yang mana kompetensi dasarnya setelah kalian mempelajari proses routing ini, ya, kalian kompetensi dasarnya adalah memahami proses routing dan dapat mengkaji jenis-jenis routing. Yang mana tujuannya peserta didik dapat memahami proses routing dengan benar melalui hasil literasi digital, diskusi dan tanya jawab. Jadi kita nanti akan melakukan literasi digital, ya, dan kita berdiskusi dan bertanya jawab. Ya, selanjutnya adalah peserta didik, ya, kalian dapat memahami jenis-jenis routing dengan baik melalui diskusi. Lalu kalian juga diharapkan nanti tujuan pembelajarannya adalah dapat mempresentasikan proses routing sesuai prosedur. Lalu kalian dapat menentukan jenis-jenis routing yang tepat melalui hasil diskusi dan literasi digital nanti. Ya. Dapat dipahami tujuan pembelajaran hari ini? Ya Pak. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Kenapa sih kita belajar routing? Ada yang tahu? Tidak Pak, tidak tahu Pak. Oke, Bapak akan tampilkan. Ya, sudah kelihatan semuanya. Sudah ya. Pak. Ini adalah contoh, ya, contoh lowongan kerja. Lowongan kerja. Lowongan kerja. Nah, di sini yang tadi kan Bapak singgung, kita akan mempelajari tentang routing. Ya. Kalau kita search itu apa search? Ayo. Sumber. Mencari. Search. Mencari. Kalau kita mencari, ya, search. Okay. Baik. Nah, mencari lowongan kita enggak untuk di zaman era yang digital ini, kita tidak perlu sebenarnya mencari lowongan kerja panas-panasan, hujan-hujanan, ya kan? Ya, Pak Denny pernah nggak mengalami mencari pekerjaan seperti itu, Denny? Oh, sering banget dulu Pak. Nah, Bapak melihat bapak kamu ya mencari pekerjaan seperti itu. Ya. 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 Sekarang sudah eranya digital. Kita tinggal mencari saja. Ya. Nah, banyak sekali pencari lowongan kerja ininya, webnya. Nah, contohnya adalah Jobstreet. Ya, Jobstreet. Nah, kita tinggal mencari saja kata kuncinya. Apa yang kalian sudah kuasai? Ya. Apa yang sudah kalian kuasai? Itu kalian tinggal klik aja lowongan kerja, ya, iklan lowongan. Nah, ini bisa Pak, internetnya
Bapak kayaknya muter-muter nih. Ya. Nah, Bapak sudah mencari ini routing dengan kata kuncinya adalah routing, maka akan muncul di sini lowongan-lowongan pekerjaannya. Baik, kembali ke sini ya. Di sini dilihat gajinya itu sudah terlihat, sudah ditampilkan di sini 15 juta, rank 15 juta sampai 23 juta. Ya. Kalau sudah menguasai routing protokol dan nah ini yang di bawah adalah requirement-nya, persyaratannya. Ya. Kira-kira menarik enggak lowongan pekerjaan ini? Menarik, Menarik, Pak. Gajinya gede, Pak. Gajinya gede. Ini nanti Denny bisa mempelajari routing secara mendalam. Ya, Pak. Oke? Ya, Pak. Jadi jangan setengah-setengah. Kita harus benar-benar mempelajarinya secara mendalam. Ini adalah motivasi dari Bapak ya. Sebelum kita mempelajari masuk ke dunia routing. Semoga nanti setelah kalian belajar tidak hanya sekali ya, berkali-kali kalian belajar, terus belajar, maka mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan lowongan pekerjaan seperti ini. Betul tidak? Tuh. Oke. Oke. Kita masuk ke materi ya tentang routing ya. Contohnya network TKJ muncul ya. Lalu ada lagi network RPL dan network TBSN. Lalu network AKL. Di sini bagaimana cara menghubungkan network yang berbeda di atas? Bagaimana Denny caranya? Menghubungkan network yang berbeda, Pak? Ya. Ya, dengan bantuan router, Pak. Router. Oke. Router. Kita garis bawahi ya, router. Rudi, router itu apa? Untuk itu, Pak, menyambungkan jaringan. Alatnya ya. Alat untuk alatnya. Oke. Oke, selanjutnya. Oke. Baik. Routing. Contohnya seperti ini, yang tadi seperti tadi ya. Satu network ya dengan IP 192.168.1.2, network 1.0/24 ya. Lalu ada local network RPL dengan network IP 192.168.2.0/24. Nah, ini untuk menghubungkannya kita memerlukan alat tambahan, ya, yaitu namanya router, ya, router. Bagaimana kerjanya? Misalkan dari komputer 192.168.1.2 ingin menghubungkan ke 2.4, ya, maka datanya dikirim ke router, ya. Nah, router ini akan memproses, oh kemana ini larinya 2.4, maka dia langsung mengarahkan paket data tersebut ke 192 network 2.4 tersebut. Jadi begitu cara pekerjanya, cara kerja dari routing, Oke, dari slide di atas, ya. Silakan kalian cari referensi pengertian tentang routing menggunakan gadget kalian. Semuanya bawa gadget atau handphone? Bawa, Pak. Bapak. Oke, silakan semuanya
melakukan pencarian tentang routing menggunakan handphone kalian masing-masing. Ya, silakan. Bapak kasih waktu karena ini hanya mencari pengertian routing. Bapak kasih waktu berapa menit? Nah, 1 menit ya? Cukup? Cukup, Jadi, Pak. Oke, baik. Bapak tunggu. Silakan dari sekarang. Oke, 10 detik lagi. Sudah ya? Waktunya Sudah, sudah Pak. selesai. Ya, Pak. Baik. Siapa yang mau memberikan menjelaskan tentang pengertian routing? Ada yang siapa? Oh, Sri Wanto, silakan. Kabarnya baik, Sri? Nah, baik. Ya, silakan Sri Wanto untuk oke, nice ya. Selanjutnya ada lagi yang menemukan pengertian tentang routing yang berbeda? Silakan. Saya, Pak. Baik, Rudi. Silakan Rudi. Menurut saya, routing itu sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah antar jaringan internet network. Itu, Pak, menurut saya. Ya, baik. Itu semua ya. Semuanya benar. Tidak ada yang salah karena kalian sudah mengkajinya melalui literasi atau literatur dari menggunakan apa? Handphone. Oke, selanjutnya Bapak sebenarnya mau membahas tadi routing tadi ya, benar ya. Routing itu adalah proses meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui antar jaringan ya, melalui LAN, ya, kabelan atau media-media yang lainnya. Ya. Lalu jenis-jenis routing. Bapak akan bahas satu-satu. Ya. Nah, nanti kalian tugasnya nanti selanjutnya akan mengerjakan tugas. Ya. Sekilas Bapak jelaskan jenis-jenis routing. Yang pertama adalah connected routing. Connected routing. Dari kata-katanya apa? Connected routing. Apa itu connected? Terhubung, Bukan, Pak. Pak. Yang terhubung ya. Routing yang langsung terhubung. Jadi misalkan komputer A dan komputer B beda network, beda IP, tapi dia langsung ke satu router, terhubung langsung. Maka itu disebut adalah connected routing. Ya, connected routing ini akan muncul table routingnya setelah IP address-nya di assign atau diaplikasikan di routernya. Selanjutnya adalah static routing. Dari kata-kata static, apa static itu? Ada yang bisa menjawab? Static. Manual, Pak. Oh, tetap, Manual. Pak. Tetap, ya. Jadi static routing ini jenis teknik routing yang bersifat statik atau kita mengkonfigurasinya secara manual, ya, secara manual. Selanjutnya adalah default routing. Nah, default routing. Default itu apa? Artinya default. Bawaan lahir, Pak. Bawaan lahir ya, default. Ya, sudah bawaannya routing ya.
Nah, di pot ini biasanya kita kalau misalkan kita berlangganan merupakan di pot routing ini merupakan metode routing yang mengandalkan konfigurasi untuk mengirim semua paket ke satu router. Ya, kita hanya punya satu router. Nah, nanti router ini yang akan mengirimnya ke tujuan yang kita maksud dari itu. Nah, lalu dynamic routing. Dynamic routing. Dinamik itu berarti apa? Dinamik. Otomatis. Tahu? Otomatis. Routingnya otomatis karena banyak jaringannya, maka dia akan mencari rute-rute yang terbaik. Oke, baik, Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, Ketua kelas Rudi, silakan dibagikan LKPD-nya. Ya Pak. Sudah Pak, saya bagikan. Ya, oke. Silakan berkelompok, ya. Kelompok 1 Ade, Andi, Rudi. Lalu kelompok 2 Sri, Titi, Dewi. Kelompok 3 Nani, Deni, Maulana, dan kelompok 4 Deden dan Erdiana. Ya, silakan berdiskusi. Silakan kerjakan studi kasus ini. Ya. Yang tadi penjelasan oleh Bapak, yang tadi dijelaskan jenis-jenis routing, silahkan kalian tentukan. Kenapa kok bisa ini jawabannya? Baik, Bapak kasih waktu cukup 3 menit ya? Cukup? Atau 5 menit? Ya, baik. Aja, Pak. Baik, 5 menit. Silahkan. Masing-masing kelompok melakukan diskusinya menggunakan, kalian boleh menggunakan literasi digital atau kalian bisa mengakses dengan handphone kalian. Silakan. Maaf Pak, boleh diperbesar gambarnya Pak. Baik, baik. Ya Pak, makasih. Rudi, bagaimana? Sudah ketemu? Baru 2 Pak yang ketemu. Baru 2. Ada kesulitan? Cuma belum ketemu aja sih Pak. Oh, ketemu, ya. Deden, gimana Deden? Sudah beres? Lagi ke belakang Pak. Oh, belakang, ya, ya. Deni, bagaimana Deni? Ya Pak, sedang melototin dulu Pak. Semuanya bisa mengakses ya internet? Bisa Pak. Andi, kok diam aja Andi? Sudah belum? Belum Pak, lagi cari-cari Pak. Oh, cari-cari. Ya, silakan lanjutkan. Oke, Bapak sambil melihat-lihat, kalian sudah bagus ya menggunakan handphone ya, sebagai sumber belajar kalian. Ini yang perempuannya nih nggak kedengeran nih. Coba Titi, ada Titi? Mana Titi? Udah belum Titi? Hadir, Pak. Udah. Cari, ya. Ada kesulitan? Boten. Boten. Ya, silakan dicari dulu ya. Saya Pak untuk nomor 1 Pak. Oke, sebentar. Nanti kelompoknya. Oh iya, maaf. Ya, nanti cukup kita menggunakan satu kelompok aja yang akan mempresentasikan ya hasil dari LKPD-nya. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Ya Pak, bentar lagi Pak. Baik.
Waktunya selesai ya, anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, kelompok siapa ini yang mau mempresentasikan LKPD yang dikerjakan tadi? Kelompok 1, Ade, Andi, Rudi. Ya, Siap? Pak. Siap. Ya, Ya, Pak silakan. Ketua, Pak Rudi, Pak Ketua. Siapa? Ketua Ketuanya Pak kelompoknya? Rudi. Ketuanya Rudi. Rudi. Rudi yang Baik, nyampaikan. Rudi, silakan sebagai juru bicara dari kelompok 1 ya. Tuh, oke, silakan Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kelompok 1 ya, silakan. Sudah kedengaran, teman-teman, suaranya? Sampun. Rudi, ya. Ya, untuk hasil diskusi dari kelompok kami, tadi sudah berembuk bahwa yang nomor 1 itu apa? adalah routing dinamik. Itu Routing. dikarenakan ada beberapa router yang terhubung dan saling berbagi informasi masing-masing. Baik, selanjutnya. Kemudian yang kedua itu routing status ya, teman-teman, kayaknya. Karena tujuannya lebih dari satu tujuan. Baik, Kemudian lanjut. yang ketiga, default routing karena tujuan yang digunakan hanya satu tujuan. Kemudian yang keempat, connected routing karena klien terhubung langsung ke router. Itu Pak dari kelompok kami. Baik. Apakah Dari oke. Rudi tetap berdiri ya. Dari Ya. kelompok lain silakan, ada yang mau menanggapi dari jawaban-jawaban dari kelompok 1 ini. Silakan, kelompok 2, Sri, Titi, Dewi. Siapa yang juru bicaranya? Ada yang salah? Dari gambar yang tadi, yang di LKPD, ada yang salah tidak? Yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya, silakan. Sri. Betul, ya. Hampir mirip. Mirip semua apa? Ada yang tidak mirip? Ya, silakan. Ada yang nggak sama yang mana? Ya. Nah, gitu. Ya. Baik. Oke lah. Yang lain ada lagi? Grup lain? Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Oke, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Budi, silakan dikumpulkan ketua kelas. Ya. baik Pak. Ya, teman-teman, kumpulkan LKPD-nya. Ini Pak, LKPD-nya udah kumpulkan. Baik, terima kasih Rudi ya telah membantu Bapak Sama, Pak. menunjukkan LKPD ini. Oke, kita evaluasi bersama. Apakah dari hasil pekerjaan kalian ini benar atau salah? Ya. Kita bahas bersama ya. Nomor 1, tadi kelompok 1 menyebutkan bahwa nomor 1 ini adalah gambar dari sebuah routing dinamis. Betul yang lain? Ya, jadi betul sekali ya. Routing dinamis, betul ya. Alasannya juga yang diungkapkan tadi benar. Nomor 2, ya. Ini kelompok 1 menjawabnya statik, ya. Ini kurang tepat, ya Rudi ya. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah ini adalah routing default routing.
Default routing kenapa? Karena tujuannya ini ke Google, Facebook, Twitter, Instagram. Betul? Dari gambar ini bisa dilihat. Ya. Nomor 3. Nomor 3 ini adalah jenis routing statik. Ya. Kenapa? Karena networknya, paketnya hanya menuju Google saja. Ya, hanya satu tujuan. Lalu yang nomor 4 adalah pasti, ya, itu namanya connected routing. Connected routing. Baik, semuanya sudah dipahami semuanya, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, baik. Kalau gitu, dari hasil yang Bapak lihat KPD-nya, ternyata ini yang benar semua, yang tepat sekali menjawabnya ini ada 2 grup, ya, 2 kelompok, yaitu kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, kita beri tepuk tangan bagi kelompok 3 dan kelompok 4. Kerja yang baik. Oke, selanjutnya untuk mengetes kemampuan kalian, pemahaman kalian yang Bapak jelaskan tadi, ya, silakan kalian buka handphonenya terlebih dahulu. Sudah dibuka handphonenya? Ya, Pak. Nah, disiapkan. Kalian silahkan scan barcode ini, QR code. Silakan. Sudah ya? Sudah, Pak. Silakan dikerjakan. Dikerjakan. Tesnya mudah ini ya. Kalau kalian betul-betul tadi memahami konsep routing. Dan tadi kalian sudah betul nih 2 kelompok tadi sudah menentukan jenis-jenis jaringan dengan tepat. Oke, Bapak, maaf, Bapak kasih waktu ya 1 menit lagi ya. Bagaimana Rudi? Mudah? Soal-soalnya? Lumayan mudah, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, waktunya sudah selesai. Ya. Sudah selesai semuanya? Mudah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Oke, Bapak cek terlebih dahulu ya. Ya, hasilnya ternyata oke, bagus ini ya. Dari Bapak lihat semuanya sudah benar semua. Ya, hanya ada beberapa yang salah. Ya, 1 doang sih, ya cukup. Oke, berarti kita sudahi pembelajaran hari ini. Ya, apakah dari hasil pembelajaran kali ini, apakah kalian sudah memiliki pemahaman yang ini? Sudah paham betul ya? Paham, Pak. Oke. Baik, untuk minggu depan ya kita akan mempelajari tentang routing statik ya. Jadi perkembangan kan tadi sudah kan dibahas sekilas tentang routing statik ya. Jadi minggu depan sebelum pembelajaran ya kalian bisa mencari
mencari-cari dulu referensi tentang routing statik. Ya, mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya kalian bisa menanyakan apa yang tidak paham ya, setelah kalian melakukan literasi tersebut. Ya, baik. Karena bel sudah berbunyi, silakan Rudi untuk menutup, untuk berdoa sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Ya, Bapak. Mari kawan-kawan, untuk mengakhiri pembelajaran sesi kali ini, kita tutup dengan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Jaga kesehatan ya, anak-anak. Ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Silakan komentarnya. Bagus, Pak. Nervous ternyata ya, hilang semua ini. Mantap, Pak Ahmad. Ya, baik. Apa kritik sarannya Bu Titi? Bagus, Pak. Alhamdulillah begitu. Ada yang lain? Silakan. Oh iya ya, ini ada Kepotong ya kayaknya tadi Pak Ahmad. saya Semangat Pak ceritanya. biar ini apa namanya? Apa? Gestur. Gestur tubuhnya biar kelihatan. Biar nggak nunjukin hidung, Pak. Yang kelihatan giginya doang. Ada lagi? Pak Sri? Cukup ya? Ya. Waktunya tadi gimana? Sudah merhatiin nih. Waktu. Baru itu waktu ya? Nggak merhatiin ya Pak Ahmad. Enggak ada. Ini sibuk ngikutin sama sibuk ini sendiri. Ya, baik. Terima kasih Pak Sri. Nanti kita cek ya. Baik, kembalikan ke Pak dosen, ke Guru Pamong, Bu Desi. Lanjut ya? Lanjut, Ya, Bu Titi. lanjut aja Pak. Baik, Halo, nah didengar suara saya. baik Pak. Bu Titi, Ya, silakan. Lanjut. Bu Titi apa? Ini peserta Pak Rudi? keberapa ya? Akhir, Pak. 4. Oh, terakhir. Pak Rudi dulu enggak apa-apa. Saya terakhir. Ada 2 peserta lagi, Pak. Ya, Oh, ya. dua Bapak. Baik. Pak Rudi, silakan. Saya dulu. Bu Titi mah curang, dia nulisnya yang pertama. Bu Titi. Saya tunggu, Bu. Saya menunggu nih, Bu. Ke belakang dulu ya, Pak. Nervous ya. Siapa? Tinggal siapa yang belum? Pak Rudi Oh, dan Pak Ketua. Monggo, Pak Rudi. Saya dulu, Bu Titi dulu. Pak Rudi, silakan. Panjenengan yang sudah share. Oh. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Pagi, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Sampun. Sudah, Pak. Belum, Pak. Nah, sarapan dulu. Nanti kalau besok sebelum berangkat sarapan dulu supaya nanti pas pembelajaran kondisinya fit.
dan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan lancar. Baik, Bapak. Baik, Pak. Itu Andi kursinya kenapa itu di situ tolong dirapikan dulu ya, biar suasana kelasnya rapi. Kalau saya lihat ada semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Kalau gitu kita sebelum kita memulai ke pembelajaran, kita awali dengan pembacaan doa. Silakan untuk Deden pimpin untuk berdoanya. Oke, siap, Pak. Oke, untuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan anak, kita mulai ke pembelajaran ya. Minggu kemarin atau minggu sebelumnya, apakah masih ingat apa yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Andi, masih ingat pertemuan berikutnya? Ingat Pak, ingat Pak. Ahmad? Ya, tentang ini Pak, Word Pak. Oh iya, masih ingat ya berarti. Ya minggu kemarin kita sudah membahas mengenai aplikasi pengolah kata dan pengolah angka ya, beserta dengan menu dan ikonnya. Nah sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu feature yang ada pada aplikasi tersebut. Aku pucat banget. Baik, Bapak akan share dulu ya. Udah tampil anak-anak untuk materinya? Sudah, Pak. Ya, jadi kali ini untuk pembahasannya itu mengenai mail merge ya. Ini komputasi dasar dan indikator pencapaiannya. Kemudian di sini ada dua tujuan, itu setelah melaksanakan pembelajaran ini diharapkan bisa menjelaskan cara penggunaan mail merge pada aplikasi Office pengolah kata dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan kegiatan, peserta didik dapat membuat Nah, di sini komponen apa saja sih yang harus kita sediakan untuk pembuatan mail merge. Kemudian di sini ada dua aplikasi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu aplikasi pengolah kata, yaitu sebagai dokumen masternya. Nah, kemudian aplikasi pengolah angka sebagai data masternya. Baik anak-anak, nah ini adalah contoh tampilan kartu peserta ya, kartu peserta ujian. Jadi silakan kalian amati, cermati bahwa yang namanya mail merge itu dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, baik itu di dunia pendidikan, dunia usaha, khususnya yang bagian administrasi itu kan sangat dibutuhkan. Contohnya persuratan ya. Kalau kita bikin surat, itu mestinya kan kalau misalkan ke beberapa tujuan, banyak tujuan, itu perlu waktu dan tenaga. Jadi ada salah satu cara supaya kita bisa membuat surat tersebut bisa dengan cepat dan praktis mudah dibuatnya.
tanpa harus membuat satu-satu surat tersebut. Nah, itu untuk kegunaan mail merge pada dunia pendidikan maupun dunia perusahaannya. Anak-anak, dari apa yang tadi sudah Bapak jelaskan, apakah ada yang pernah menggunakan yang namanya mail merge? Belum Pak, belum Pak. sama sekali Pak, baru sekarang Pak. Baru sekarang ya? Atau pernah mendengar namanya saja? Kalau mendengar pernah Pak. Dari Bapak barusan, Pak. Oh iya. Ini bukan mail tetangga Denny itu, bukan. Ini mail merge, bukan mail mail Yang si mail ipin-ipin itu ya. bukan. Nah, iya. Nah, baik, untuk selanjutnya silakan Bapak suruh untuk ketua kelasnya ya untuk membuat kelompok, masing-masing kelompok di 4 sampai 5 orang, jadi ya 3 kelompok lah, terbentuk 3 kelompok. Kemudian dari apa yang sudah tadi Bapak jelaskan di sini ya, dari materi ini mengenai mail merge yang sudah kalian amati, kemudian didiskusikan, kemudian sambil dicoba, di situ di depan kalian itu kan sudah terdapat komputer masing-masing ya, memegang komputer masing-masing. Silakan kalian coba untuk praktekkan. Setelah praktek, setelah jadi hasilnya, nanti hasilnya dituangkan dalam LKPD. Nanti LKPD-nya dibagikan ya untuk Deden. Ya Pak, siap Pak. Ya. Terima kasih Deden. Kelompoknya dibagi saja Pak, gimana? Ya, untuk kelompok pertama, Deden, Nani, sama Andi. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kelompok 2, Denny, Sriwanto, sama Dewi. Kelompok 3, Ahmad, Ade, sama Titi. Terima kasih, Pak. Nah, berarti kelompoknya sudah cukup 3 saja ya. Nah, kemudian dari kelompok tersebut silakan yang tadi LKPD sudah dibagikan, langsung praktekkan. Setelah hasilnya jadi, baru didiskusikan dengan teman-teman ya. Kemudian hasilnya dituangkan dalam LKPD. Sambil kalian mengerjakan, sambil kalian praktek, sambil mengisi LKPD, Bapak sambil keliling ya, untuk barangkali ada beberapa yang kalian belum ketahui, bisa langsung tanyakan ke Bapak. Untuk prakteknya, nyobanya ya, Bapak kasih waktu 5 menit, cukup tidak? Oh Pak, cukup. Cukup ya. Datanya nggak usah banyak-banyak Pak ya? Iya, sedikit saja. Sampel Berapa saja. Pak? Minimal Pak, ada minimal berapa Pak? Datanya 4 saja minimalnya. Nah, 4 ya Pak, kalau kebanyakan Ya. waktunya mungkin nggak cukup Pak. Iya, betul. Boleh dikerjakan ini, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Terima kasih. Nah, ya betul seperti itu Denny mengerjakannya. Jadi buat Ya Pak. Iya Pak. Si lemah. Sri itu buka-buka apa itu Sri? Buka yang lainnya ya, buka aplikasi yang dibutuhkan saja. Word sama Excel. Aslinya dirinya lah orang sini. Minta maaf teh kamari.
Pak, izin Pak, ini kalau misalnya Ya. sudah diketikkan datanya Pak, untuk menampilkannya di mana Pak? Excel-nya udah belum? Sudah Pak, ini sudah ada Pak, tinggal melakukan di Word-nya Pak. Nah, itu kan nanti ada menu ini ya, ada menu insert merge file, kemudian diletakkan sesuai dengan misalkan nama, ya diisikan dengan nama, alamat dengan alamat. Nah, setelah itu ada pilihan preview result, dan di situ untuk melihat hasilnya. Oh ya, betul. Kirain tuh Pak yang ada kurung kecil 2 itu sama besar 2 itu kita ketik, padahal itu di situ Pak ya, pakai insert merge Nah, file Pak ya. Ya, itu diinsertkan di situ, tidak diketik manual. Oke ya, terima kasih Pak. Ya, itu disesuai dengan di modul yang kemarin sudah dibagikan, itu materinya ada di situ semua, tinggal kalian baca literasi ya untuk pengerjaannya. Andi, datanya baru 2 ya yang dimasukkan. Sudah ya, waktunya sudah. Sudah Pak. Habis? Sudah Pak, sudah selesai Pak. Sudah selesai, alhamdulillah. Sudah pada bisa semua ya untuk prakteknya? Ya lumayan Pak, tidak terlalu pusing Pak. Ya, karena kan langkah-langkahnya, cara-caranya sudah dituangkan dalam modul yang kemarin sudah Bapak bagikan. Jadi tinggal lakukan sesuai dengan prosedur yang ada di situ. Nanti juga akan mudah dikerjakannya. Nah, kalau prakteknya sudah, tadi kan sudah dibagikan LKPD ya oleh KM, oleh Deden. Nah, setelah itu silakan didiskuskan sesuai dengan perintah atau langkah-langkah yang ada di LKPD. Nah, setelah diisi oleh kelompok masing-masing, nanti dipresentasikan hasilnya. Ya siapa? Nah, untuk presentasinya nanti silakan yang misalkan yang duluan selesai boleh, atau misalkan Bapak tunjuk juga nggak apa-apa. Ya, silakan untuk diskusi, untuk pengisian LKPD dimulai dari sekarang. Waktunya sama ya, 5 menit. Silakan mulai dikerjakan. Ya Pak. Ya Pak. Titi, itu kenapa lembar LKPD-nya ada yang basahnya? Diminum Pak. Oh, iya. Awas jangan dekat-dekat. Nah, hadir kali Pak. Ya, nanti malah sobek LKPD-nya, nantinya tidak kebaca hasil tulisannya. Aus Pak, maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Waktunya 1 menit lagi ya. Oke, siapa?
Ya, waktu habis. Dan silakan untuk kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya Deden mungkin maju untuk presentasi. Untuk kelompoknya Titi. Ya Pak. Silakan Hampir presentasi. selesai nih Pak, sebentar. Oh, yaudah kelompoknya Deden aja. Ya, kelompoknya Deden. Assalamualaikum. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari penyelesaian rapat kami. Menurut kelompok kami, mail merge itu merupakan salah satu fitur dalam Microsoft Word untuk membuat tulisan dalam jumlah banyak berdasarkan informasi yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet. Begitu, Bapak. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Deden. Ada yang menanggapi kelompok lain? Sama Pak, seperti itu Pak. Sama ya. Pak, tidak ada Pak. Idem. Idem. Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompoknya Bu Nani dan kawan-kawan ya. Kemudian untuk berikutnya, kelompok 2, silakan presentasikan hasilnya tentang manfaat dari mail merge ya, atau kelebihan dari mail merge. Silakan. Saya Pak, Ya, fungsi atau manfaatnya ya Pak ya? ya. Fungsi utama dari mail merge adalah memudahkan kita dalam mengirimkan undangan atau email dalam jumlah yang banyak, Pak. Oh ya. Terima kasih untuk jawabannya. Sudah Sama-sama. sesuai. Sudah sesuai ya Pak nggih? Ya, sudah sesuai. Alhamdulillah. Tanggapan kelompok lain ada enggak? Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Untuk yang terakhir ya. Ya Pak. Yang diperlukan untuk yang disiapkan untuk membuat kartu peserta seperti di atas. Setelah kami berdiskusi, yaitu yang pertama adalah siapkan master dokumennya Pak di dalam Microsoft Word-nya. Lalu yang kedua, master data di dalam bentuk Excel-nya Pak. Ya. Lalu tekankan menu mailing pada Microsoft Word. Lalu pilih select recipient, simpen Pak. Ya. Lalu akan filenya itu ke file yang tadi dibuat Pak di Excel. Ya sudah Pak, integrasikan Ya. masing-masing webnya Pak. Lalu dicetak Ya, Pak. terima kasih. Masih kelompoknya Ahmad. Jawabannya sudah bagus. Nah, itu anak-anak ya. Presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi
sebelum Bapak ambil kesimpulan dari apa yang sudah tadi dijelaskan, barangkali ada salah satu dari kalian yang mau menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini. Denny mungkin? Ya Pak. Kurang jelas suaranya Pak, maaf. Untuk menyimpulkan atau kesimpulan dari kegiatan. Ya Pak. Alasan Pak, ini Pak, habis tidur Pak. Ya Pak, belum ngopi nih Pak. Ya Pak, ya yang bisa saya simpulkan mungkin dengan pembelajaran hari ini yaitu MailMatch, kita akan lebih dimudahkan lagi Pak untuk membuat pekerjaan seperti membuat undangan atau membuat kartu nama dan lain-lain Pak. Itu Pak, sementara Pak dari saya simpulannya. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, untuk semua kelompok kan sudah maju semua ya. Jadi Bapak mengapresiasi untuk semua kelompok sudah bagus semuanya, sudah presentasi semuanya. Jadi betul tadi yang sudah diutarakan oleh Denny bahwa MailMatch adalah salah satu fitur ya yang bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita di saat kita misalkan membuat surat undangan yang banyak atau kartu nama yang banyak, sehingga kita tidak membuat satu persatu untuk membuatnya. Itu untuk kesimpulan materi pada kali ini ya. Nah, itu mungkin kesimpulan dari Bapak. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Boten, Pak. Jadi, sudah jelas ya untuk materinya. Campun. Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Senang banget Pak, saya dapat ilmu baru Pak dari Bapak. Ya, betul Pak, ini sangat menarik Pak untuk dicoba Pak. Ya. Lumayan Pak, jualan ini Pak, nanti cepat Ya, Pak tadi jualannya. Bapak juga melihat hasil praktikum kalian ya, itu sudah bagus-bagus, sudah sesuai. Baik, untuk pertemuan kali ini tentang MailMatch itu saja ya. Dan nanti minggu berikutnya, pada pertemuan berikutnya, kita masih pada KD yang sama, cuma beda materi. Kalau sekarang menggunakan feature MailMatch ya, kemudian untuk minggu berikutnya kita akan membahas mengenai linking object and embedding ya. Itu untuk pertemuan yang akan datang. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini, Bapak cukup sekian. Jadi silakan untuk Deden dipimpin untuk berdoa sebelum berakhirnya pembelajaran. Oke ya teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga tetap sehat. Kembali ketemu pertemuan berikutnya. Sudah. Amin. Gimana teman-teman, ada masukan? Alhamdulillah. Akhirnya. Tunggu Bu Titi saya ini. Gimana Pak Deden? Enggak, Bu. Ya komentar biar ini Sok dikomentari dulu Bu Titi, silahkan. Sudah bagus Pak, keren. Grogi mboten Pak Rudi? Grogi. Grogi lihat Basri. master mangga nanti. Pak Rudi, Ya, Pak Deden. saya sekalian nanya Pak. Untuk pembukaan Pak Rudi berapa menit rencana tadi? 5 menit, Pak. 5 menit.
Nah, kalau saya hitung itu kayaknya lebih Pak ya pembukaan. Oh iya ya. Jadi tidak melebihi waktu yang diinginkan gitu. Mungkin tadi itu kelamaan di pengisian kelas atau penyampaian apa tadi itu ya, saya lupa Pak. Siap. Kelamaan mungkin di situ Bapak sudah membahas apa di materinya, di situ sudah ada di pembukaan. Jadi mungkin pembagian kelompoknya gimana kan gitu Pak ya. Atau alur kegiatan rencana Bapak ke depan kegiatan hari ini tuh apa saja disampaikan saja Pak untuk menutupi kekurangan waktu itu. Ya, kalau lebih ya berarti Bapak tadi emang memasukkan materi di awal Pak. Jadi sebetulnya pembukaannya jadi lebih cepat, enggak 5 menit, sebetulnya jadi agak panjangan karena materi udah dimasukin duluan di awal. Itu aja sih Pak Rudi. Ya, makasih Pak Deden. Kalau nggak ada langsung aja ya Bu Titi. Lanjut Bu Titi. Pak dosen? Dilanjut aja Pak. Oh, iya. Ini yang keberapa ini? Terakhir Pak. Terakhir Pak. Ini saya pindah-pindah ini baru sampai di depan. 7 berarti ya sekarang ya? 6 Pak. 6. Iya. Jam 2 nanti juga ada Zoom lagi saya. Oh, iya. PG yang bahas soal itu saya dapat tugas. Silakan ya berikut. Oke, matur nuwun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang anak-anak semua. Siang Bu. Gimana, udah sholat apa belum? Ya Bu. Nah, Bu. Ini udah siang nak. Oh. Sholat zuhur? Belum Bu. Belum Istirahat Bu. Oh ya, nanti nggih. Banyak makan Nanti Bu. ada waktu untuk sholat. Baik. Iya Bu. Ketua kelasnya siapa ya? Deden, Pak Deden. Oh, Deden ya. Baik, Deden tolong di pimpin doa nggih. Silahkan. Oke. Untuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, silahkan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Deden dan anak-anak semua. Seragamnya gimana? Udah semua dimasukkan? Sudah Bu. Sudah Bu, udah rapi Bu. Oh ya, alhamdulillah. Baik, Ibu akan melakukan presensi nggih. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir? Masuk semua Bu. Andi ada nggak Andi? Ada Bu. Ada, alhamdulillah. Erdiana ada nggih? Hadir Bu. Hadir. Siapa lagi ya yang Nani itu kok duduknya yang benar itu tolong. Nah, hadir Ibu. Nah, gitu kan cantik, Nduk. Baik. Semua hadir nggih? Terima kasih. Materi minggu lalu apa ya, Nak ya? Ada yang ingat? Ayo, mosok lupa. Perusahaan yang berbau teknologi, Bu. Ya. Web. Namanya apa? Bisnis startup. Bisnis startup ya. Minggu lalu kita bahas terkait bisnis startup yang berbau teknologi, internet, dan berhubungan dengan ranah IT ya. Kemudian ada profil profesi. Nah, untuk pembelajaran ini kita akan membahas mengenai peluang usaha. Ada yang tahu peluang usaha itu apa? Lowongan Bu, lowongan. Oh, lowongan bisa. Itu contohnya. Definisinya apa, Ahmad? Kesempatan Bu mendapatkan membuat sebuah usaha mungkin Bu. Nah, sip.
Benar. Baik, Ibu akan mulai untuk presentkan ya terkait peluang usaha ini. Ibu akan share. Apakah sudah? Sudah, Bu. Nah, Bu, kelihatan, Bu. Oke, sebentar. Nah, terkait peluang usaha di bidang peluang usaha di bidang pengembangan perangkat lunak. Nah, tujuannya apa, Nak? Tujuan kita belajar peluang usaha ini supaya kalian bisa menyebutkan peluang usaha di bidang PPLG, nggih. Kemudian kalian bisa menjelaskan dan mampu untuk mempresentasikan. Ibu mulai ya. Peluang usaha di bidang pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, industri pengembangan perangkat lunak dan game ini masih terbilang lambat dibanding dengan penggunaan produknya. Nah, hal ini membuat peluang untuk berusaha mengembangkan perangkat lunak yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Kemudian, pengertian peluang usaha sendiri itu apa? Rudi, tahu nggak Rudi? Tolong dibacakan. Halo, Rudi. Ya, Bu. Oh, baru ke belakang ya? Ya, Bu. Izin ya, ke WC tadi, Bu. Tolong, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Baik, silahkan Ahmad. Terima kasih, Nak. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang datang pada waktu tertentu yang harus diambil oleh seorang wirausahawan untuk menciptakan suatu usaha dengan keberanian mengambil resiko sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Faktor internal atau udah, Bu, sampai situ aja. Ya, silahkan dilanjut. Faktor internal atau diri sendiri berupa keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki. Lalu faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan sekitar, kondisi kebutuhan masyarakat, dan sesuatu yang sedang tren saat ini. Bu. Terima kasih Ahmad. Nah, terkait peluang usaha di bidang pengembangan perangkat lunak ini sama nggih. Jadi kita harus melihat kesempatan yang hadir di sekitar kita. Melihat lingkungannya, kita mau membuat usaha apa nih? Nah, kita harus melihat lingkungannya, kita harus melihat kesempatan, uangnya, nah, keuangan, dan lain-lain. Oke, paham ya? Ya, Bu. Bisa Ibu lanjutkan terkait identifikasi peluang usaha? Bisa, Bu. Nah, baik. Untuk identifikasi peluang usaha, bisa kalian simak di present Ibu ini. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Seperti yang saya utarakan tadi, bahwa ketika kita akan mendirikan sebuah usaha, kita harus melihat pangsa pasarnya. Kemudian sumber daya yang ada, SDM-nya ya, kita harus tentunya harus mencari SDM terkait kita butuh apa. Oh, di bagian kalau PPLG, misalnya kita bikin web, berarti apa? Oh, yang coding bisa web, atau mau membuat game. Nah, kita harus bisa coding Android. Nah, misalnya begitu. Kemudian yang ketiga apa, Deden? Posisi duduk. Posisi produk. Ini kayak produk ya, Bu. Kecil, Bu, tulisannya, Bu, ini, Bu. Oh, tulisannya kecil ya. Iya, Bu. Kayaknya pada posisi breaking produk. dulu boleh? Kenapa, Bu? Breaking dulu boleh? Kayaknya ngantuk ini produk. Jadi iya, Bu. Boleh, Bu, breaking dulu, Bu. Baik, terima kasih. Nanti kalau Ibu bilang hidung, itu pegang hidung ya. Iya, Bu. Semua hadir? Ada, Bu. Ya, tolong dibuka. Ada, Bu. Sudah? Iya, Bu. Hidung. Hidung.
Nah, itu Rudi itu. Kenapa hidung nunjuk telinga? Berarti karena belum sholat. Satu lagi, nggih. Ini kayaknya kok belum kelihatan semua ya? Lagi pada ke belakang, Bu, mungkin, Bu. Oh, ya. Sholat dulu, Bu. Yuk, satu lagi, fokus. Mata. Mata. Terima kasih. Itu Sriwanto itu nunjuk apa ya? Nunjuk jidat, Bu, itu, Bu. Lapar itu. Baik, terima kasih anak-anak. Berarti semua sudah fokus, nggih? Ya, Bu. Barakallah. Kita Ibu lanjutkan. Terkait tadi yang nomor 3 apa? Identifikasi peluang usaha. Yang nomor 3, Deden. Posisi produk. Nah, posisi produk. Produknya ini di sekitar kita ini dibutuhkan apa tidak? Kalau tidak dibutuhkan ya jangan dijual, nanti rugi. Terkait keuangan. Yang kelima terkait tanggung jawab sosial. Dan yang keenam adalah pengembangan usahanya. Oke, paham? Bisa Ibu lanjutkan? Paham, Bu. Ya. Peluang usaha bidang pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, peluang usahanya itu bisa dilihat dari ini, business to business. Bisa Ibu minta tolong dibacakan? Denny. Ini kayaknya pinter bahasa Inggris ini. Denny ada nggak? Hadir, Bu. Nah, tolong dibacakan, Nak. Yang mana, Bu? Yang peluang usaha, Bu? Ya, yang B2B itu. Kurang besar, Bu, itunya, Bu. Oh, kurang Bu, besar ya? Bu. Bisa. Sudah? Bisnis to bisnis, B2B. Transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Baik. Kemudian bisnis. Satu aja, Nak. Oh, satu aja ya, Bu. Lagi semangat tuh, Bu. Ibu mau tanya nih. Contohnya apa? Satu saja. Contohnya ini, Bu. Nah, di sini kan transaksi bisnis antar pelaku ya, Bu. Misalkan saya menjual ini, Bu, menjual produk olahraga. Yang pembelinya itu juga sama, Bu, penjual. Misalkan dia juga penjual produk olahraga yang lain, misalkan, Bu. Gimana, Bu? Itu pendapat saya, Bu. Itu implementasi pada dunia nyata, nggih. Nah, kalau di bidang PPLG gimana? Contohnya, ada yang tahu? Belum, Bu. Mungkin ini, Bu, seperti hanya, boleh, Bu? Ya, silahkan. Misalnya transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis yang lainnya. Misalnya membuat jasa web, Bu. Nah. Untuk yang pelaku bisnis seperti itu mungkin, Bu? Jadi terkait transaksi antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis itu contohnya aplikasi misalnya nih kayak aplikasi kasir itu ya. Kemudian Ibu lanjutkan business to customer. Tolong dibacakan. Nani mana ya? Ya, Ibu hadir. Dibacakan, Dok. Business to customer atau B2C yaitu aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung. Contohnya apa? Contohnya, sebentar ya, Bu. Ya, ada yang tahu yang lain? Bisa dicari dari referensi yang tidak dari Ibu boleh. Dipersilahkan. Misalnya ini mungkin, Bu, yang misal ada kayak mall gitu, misal dia ada toko realnya, maksudnya ada tokonya, terus dia juga bisa melayani secara online mungkin gitu, Bu. Jadi bisa pakai apa ya, aplikasi yang lain gitu atau apa gitu. Ya, pinter. Terima kasih, Mbak Nani. Iya, Ibu, Contohnya sama-sama. misalnya matahari
mall.com, tiket.com. Jadi seperti itu nggih. Kemudian Ibu lanjutkan lagi, sudah paham? Customer to customer. Ini siapa lagi yang belum hadir ya? Yang belum saya tunjuk tadi? Rudi. Yang dari tadi keliru itu. Ibu. Belum. Oh ya, dibacakan nak. Yang customer to customer. Ya, Bu. Customer to customer, aktivitas bisnis penjualan yang dilakukan oleh individu atau konsumen kepada individu lainnya. Ya, contohnya apa? Apa ya, Bu? Ayo, apa yo? Dari tadi ngapain itu tadi? Udah nggak fokus, belum makan. Oh ya, pinter. Siapa ya ini ya? Andi. Ya, Bu. Oh ya, matur nuwun. Sudah ya, terkait peluang usahanya di bidang. Iya, tadi udah disebutkan sama Andi. Tampun, nak. Kemudian, Ibu lanjutkan, nggih. Sudah paham semua berarti nggih, pinter-pinter, Masya Allah. Kemudian peluang usaha di bidang game. Nah, untuk peluang usaha di bidang game ini adalah menjual game pada konsumen. Segmentasi game berbayar ini harus berbeda dengan game yang bisa diunduh gratis. Paham nggih? Jadi bukan gratisan. Ibu. Kemudian memasang iklan. Uang bisa dihasilkan dari iklan yang ditampilkan oleh rekanan game. Yang ketiga adalah menjual konten dan karakter beberapa game dibuat dengan level kesulitan yang berbeda. Jadi seperti top up itu loh, nak. Siapa yang sering main game online? Sering, Bu. Iwanto tuh Bu sering game online aja di kelas, Bu. Oh, pantesan kok di pojokan. Oh, ya sudah. Eman-eman kuotanya nggih dipakai untuk pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Nah? Tidak nggih? Halo. Enggak, Bu. Lanjut, Bu. Baik. Kemudian setelah Ibu sudah mempresentasikan materi, kita masuk ke mengerjakan LKPD ya. LKPD Ibu share di grup kelas. Silakan dibuka. Kemudian Ibu membagi tiap satu kelompok itu 4 siswa. Nah, satu kelompok 4 siswa itu sebentar Ibu carikan per kelompoknya. Kelompok 1 Sriwanto sama Deden sama Ayub. Kelompok 2 Nani. Kelompok Nani, Dewi sama Ade ya. Kelompok 3 Erdiana, Rudi sama Denny. Yang kelompok 4 sisanya 2 orang. Udah paham? Iya, Bu. Baik. Ya, Bu. Langkah-langkah di LKPD silahkan dicermati apa yang harus dilakukan. Kemudian nanti kalian membuat presentasinya dan menyimpulkan hasil. Ada yang mau ditanyakan, nak? Cukup jelas, Bu. Nanti, Bu, mungkin, Bu. Jelas, baik. Ibu stop share ini dulu ya. Bu. Baik, terima kasih. Sekarang 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ibu muter nggih. Kalau ada kesulitan, boleh tanya. Ini si Ahmad kemana ya? Kok nggak di ruangan? Izin nggak tadi? Izin, Bu. Oh ya. Sriwanto itu sudah ngapain ya itu ya?
Duduknya yang benar, itu yang kelihatan jidatnya doang. Ya main game terus Bu. Kesan Bu, tuh ngait terus Bu, kena kersen Bu. Ya. Baik. Itu Ade kok senyum-senyum, buka apa, Le? Ayo dikerjakan. Sampun nggih? Bisa Ibu mulai? Halo. Hai. 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 Halo. Bu. Ini lapar apa? Lapar dan ngantuk, Bu. Oh, lapar dan ngantuk. Baik. Sama nggih, semangat semua. Semangat pokoknya. Semoga berkah untuk kita semua, ilmunya bermanfaat. Baik, kita mulai untuk membahas LKPD ya, Nak ya. Yang nomor 1. Yang LKPD yang nomor 1. Ada yang mau menjawab? Ini pada kemana ini? Kok diem semua? Hadir Bu. Hadir, ayo dijawab. Sudah dikerjakan belum, Sudah Bu. Sudah, baik. Yang nomor 1, silakan boleh membuka referensi dari Google, membuka referensi dari buku yang lain. Boleh, silakan. Terima kasih, Sriwanto. Yang nomor 1. Oh ya, ini pertanyaannya terkait peluang usaha. Pinter. Ada yang mau menambahkan? Sama Bu. Sama. Ya. Kamu nyontek ya? Enggak kan? Sering nyontek punya saya itu Bu. Oh alah. Ya sudah, pokoknya jujur itu baik. Jangan nyontek ya. Apapun harus kita lakukan dengan usaha kita sendiri. Ya, Bu. Nah, kemudian yang nomor 2, kelompok 2. Coba punya Nani, Dewi sama Ade. Ini Nani dari tadi kok nggak di tempat, kok umek kayak. Ada apa, Nak? Ini Bu, nyari tempat duduk yang nyaman Bu. Tadi terlalu di belakang Bu, dibecandain wae Bu sama Pak Ade. Kalau cewek, mungil lagi itu di depan, jangan di belakang. Ya Ibu. Ya, silahkan, yuk. Yuk, silahkan kelompoknya Nani, Dewi, sama Ade dibaca hasil diskusinya. Atau ada kelompok lain yang sudah? Boleh? Saya Bu. Ya. Menurut kelompok kami, beberapa hal yang harus diamati dalam membantu identifikasi peluang usaha, diantaranya yang pertama itu segmentasi pasar. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Kemudian berikutnya posisi produk. Ya. Dan berikutnya adalah keuangan. Kemudian tanggung jawab sosial dan pengembangan usaha. Itu Bu menurut kelompok kami. Pinter, kelompoknya Rudi, terima kasih. Kalau kalian memperhatikan, insya Allah kalian bisa mengerjakan. Gitu nggih? Iya Bu. Nih, selanjutnya yang nomor 3 kelompoknya Deden. Gimana, udah selesai belum, Nak? Sudah Bu. Ya, yuk dibaca yuk. Hasil diskusinya. Ya, boleh Bu. Untuk sebutkan dan jelaskan model bisnis bidang perangkat lunak. Yang ke-1,
model bisnis yang cocok yaitu business to business. Business to business di sini adalah transaksi bisnis antara pelaku dengan pelaku bisnis. Ya. Kemudian Contohnya apa? ada, kenapa Bu? Contohnya apa? Tadi udah disebutkan toh pada present sebelumnya. Ya, misalnya contohnya business to business adalah perusahaan yang sistem parkiran Bu di supermarket. Ya, Misalnya gitu ya. aplikasi pada Manajemennya Bu, manajemen parkiran Bu. aplikasi parkir pada mall. Nah, itu Ya, bisa. seperti itu. Betul, pintar. Selanjutnya, yuk. Bisnis yang kedua Bu ya. Ya. Bisnis to consumer Bu. Nah, itu bisnisnya aktivitas yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen. Nah, misalnya aplikasinya contoh tiket.com Bu. Nah, pintar. Sip, lanjut. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga Bu ya. Mohon maaf nih pilek Bu sedikit ya, nggak apa-apa. Kebanyakan es. Jangan Kirain minum sedih es, deh dengan Nak. Bu. Sedih ini Bu ditanya. Aduh. Semangat. Yang ketiga, kenapa Bu? Semangat. Oh iya, semangat. Ini semangat Bu, maka dijawab juga Bu, ini semangat. Ya. Yang ketiga adalah consumer Bu ya. Aktivitas bisnis penjual yang dilakukan oleh penjual, maksudnya yang dilakukan oleh individu konsumen kepada individu lagi. Ya, contohnya apa, Le? Contohnya di sini Tokopedia atau Bukalapak, Shopee dan sebagainya Bu. Pintar. Oke, itu saja Bu. Baik, Untuk terima kelompok kasih. kami, Bu, ya. Ternyata anak-anak Ibu walaupun siang hari belum makan masih pada semangat semua. Oke. Selanjutnya setelah kita mempresentasikan, tolong salah satu memberikan kesimpulan. Saya Bu. Ya, silahkan. Andi ya? Ya. Monggo. Kesimpulannya dengan mempelajari materi ini, peluang usaha bidang pengembangan perangkat lunak, maka kita bisa paham terkait dunia bisnis apa yang nantinya ke depan akan digeluti gitu Pak, atau dijalani. Oh ya, baik. Berarti anak-anak semua mengikuti pembelajaran dengan baik, nggih. Ada yang mau ditanyakan atau terkendala apa, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, nggih. Oke, Bu. Bisa Ibu lanjutkan? Masih semangat? Semangat Bu. Semangat Bu. Selalu semangat Bu. Satu kali lagi untuk ice breaking. Iya, Bu. Saya uji fokusnya. Sama ya, seperti tadi ya. Nanti tak tunjuk nanti kalau enggak fokus. Saya ngantuk Bu. Oh, nah, jangan sampai ngantuk ya. Telinga. Telinga Bu. Itu ada itu ngapain itu? Ngegame mulu atau lihat YouTube, Nak? Kalau lihat si ibunya megang fokus. mata, apa kita hanya ikutin itu dari. Oh gitu ya. Satu lagi nggih. Ayub kok nggak ada suaranya ya? Ngantuk, Nak? Ngantuk Bu. Puasa, Bu. Lagi puasa dia Bu, puasa Bu. Puasa ya? Iya, tadi di kantin juga nggak jajan Bu. Ya. Bu. Siap ya. Nanti segera sholat terus tidur ya. Baik, Ibu lanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah kita mengerjakan tes sumatif. Tes sumatif ini adalah soal-soal nih, soal-soal yang sudah saya kirim di Google Drive ada, nanti di Drive kita atau nanti di grup WhatsApp kelas. Gitu nggih? Ya Bu. Ya Bu. Nah, dari hasil yang sudah kalian presentkan, terima kasih. Ibu sudah menilainya dari tiap-tiap siswa. Kelompok yang terbaik adalah kelompoknya siapa tadi yang aktif sendiri tadi? Saya, Bu. Saya Bu. Saya, Bu.
Jawaban yang paling bagus ada di kelompoknya Deden sama kelompoknya Nani. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ditunggu hadiahnya, Bu. Fokus. Ya. Tunggu hadiahnya, Bu. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi, Ndak? Terkait materi-materi kita? Nggak ada, Sepertinya Bu. tidak ada, Bu. Nggak ada, ya? Ya, Bu. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan kita pada pertemuan selanjutnya itu adalah profil, profesi, dan kewirausahaan di bidang pengembangan perangkat lunak. Jadi tolong anak-anak sebelumnya set materinya dulu. Gitu nggih? Baik, Ibu. Baik. Sampun? Sudah cukup? Cukup nggih? Ya, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup, tolong ditutup dengan doa nggih yang ketua kelasnya. Sebelum kita sudahi pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Berdoa selesai, silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam. Baik-baik, silahkan sholat nggih sama istirahat. Balik kasih, Bu. Ya. Sudah nggih, Pak, Ibu. Alhamdulillah. Sudah, Bu, alhamdulillah. Bawaannya tenang ya, Bu Titi. Monggo Pak dosen. Gimana, Pak? Murid saya cowok-cowok semua, Pak, gede-gede. Jadi terus kalau nggak tenang nanti mereka pasti wah geger. Kayak lagi nganter ini, Bu. Kayak lagi nganter, kayak lagi di kelas TK, Bu, atau PAUD gitu. Dengerinnya gitu enak ya. gitu. Oh ya, adem gitu ya. Pesan Pak Maulana tidur, Bu. Ini Denny kemana ini? Wah, jadi masih kurus saya. Pak Denny kemana? Menikmati ini kayak mungkin dengar musik di kafe ya. Iya, Bu. Pak Ayub suaranya nggak kedengeran, Bu. Kentutnya aja yang kenceng, Bu. Baik, kalau di sekolah saya toh Pak, itu cowok-cowok semua. Kalau saya lari mereka duluan larinya. Kalau saya pelan kan masih bisa untuk ini ya. Nah, mengikuti tergantung gurunya. Iya. Gitu. Baik, saya kembalikan ke Pak dosen dan Bu Desi, monggo. Dan teman-teman semua, terima kasih matur nuwun. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau menanggapi terlebih dahulu. Menanggapinya. Bu Titi. Salam. Ini saya menanggapi saja, Bu. Ya. Tadi untuk PowerPoint-nya, mungkin tulisannya itu seperti yang pernah disampaikan ke guru pamung yang lain. Yeah. Tulisannya itu jelas supaya lebih jelas, Bu ya. Tampilan tulisannya itu terlalu kecil dan mungkin kalau untuk yang di belakang itu nggak akan kelihatan, Bu. Seperti itu sih tampilan presentasi. Mohon maaf tadi belum di zoom ya, jadi masih saya kecilkan tadi soalnya saya kecilkan. Maaf Pak Deden dan teman-teman. Seperti itu, Bu ya. Nah, untuk seluruhnya ada ice breaking dan sebagainya itu udah oke, Bu ya. Tadi kelebihan nggak ya Pak Deden? Saya nggak ngelihat waktu, Bu. Koneksinya mungkin yang lain ada yang merekam tidak? Pak Sri biasanya. Ya, itu aktif, Pak, biasanya. Saya ngerekam, Bu. Nggak ngerekam, Pak. Saya ngerekam, Bu. Berapa menit, Pak Denny? Denny milih-milih rekamannya. Iya. Ngerekamnya dalam hati, Bu.